saya tiba-tiba muncul dalam hati saya. Mengapa saya beriman Katolik? Tentunya jawabannya jelas, karena orang tua saya Katolik. Maka sejak kecil saya pun dibaptis oleh orang tua menjadi Katolik. Lalu saya bertanya lagi, apakah saya bisa menolak iman itu setelah saya besar ini? Bisa. Bisa saya. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak saya tolak iman Katolik dalam hidup saya? Kan sekarang saya sudah bebas. Saya akhirnya berkata, mengapa saya harus menolak iman Katolik kalau saya merasa rahmat keselamatan, damai, sukacita saya peroleh dalam hidup beriman saya. Jadi akhirnya toh iman Katolik adalah sebuah pilihan diri saya. Sekarang saya yang menentukan mau menjadi Katolik. Memang kadang-kadang ada yang bertanya, apakah pastor yakin bahwa iman Katolik itu benar? Jangan-jangan iman Katolik itu rekayasa orang-orang dulu. Itu buatan manusia. Kan ada toh kaum-kaum yang katakanlah mempertanyakan Tuhan itu selalu bertanya. Jangan-jangan Tuhan dan agama ini dibuat oleh orang-orang supaya menjadi penghibur di kala duka. Kala gak bisa apa-apa, akhirnya hati kita butuh Tuhan. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Gamaliel tentang para rasul waktu mereka berhadapan di mahkamah agama. Itu sebetulnya ada di dalam Kisah Para Rasul yang tadi dibaca, bab 5. Tetapi rupanya dipotong. Gamaliel berkata begini, jika maksud dan perbuatan para rasul itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkan, tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Dan mungkin ternyata bahwa kamu yang melawan Tuhan. Jadi kalau kita refleksikan, hitung-hitungan bodohnya, 2022 tahun iman Katolik itu berjalan dan bertahan, apa masih dipertanyakan itu buatan manusia? Apakah masih Anda meragukan iman Anda? Saya banyak melihat kekaguman dalam iman gereja Katolik. Saya diperkenankan ke Lourdes, bersama-sama berziarah, ada perarakan Bunda Maria, diucapkan doa Salam Maria dari berbagai macam bahasa yang sama sekali ku tidak mengerti. Tapi sudah tahu pasti ini Salam Maria karena menyebut Maria, Maria, Maria. Kan nama dalam bahasa apapun selalu sama toh. Bahasa Jawa ya Maria, bahasa Sunda ya Maria, bahasa Negro Maria juga sama. Gitu ya. Jadi waktu saya lihat begitu banyak suku bangsa memuliakan Allah di dalam iman gereja Katolik. Bahkan kalau Anda melihat kasanah wajah Yesus, bentuk Yesus, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada Yesus yang seperti ini. Lalu semua orang tanya, mana yang benar Romo? Semua benar. Karena semua itu memperlihatkan iman dan devosi, rasa hormat. Begitu kayanya orang mengungkapkan iman kepada Allah. Coba Anda lihat di puji syukur aja, Tuhan kasihanilah kami. Sama kata-katanya, Tuhan kasihanilah kami. Tetapi ada nada syukur, ada nada permohonan kepedihan, ada kalimat yang sama, di dalam musiknya pun begitu kaya. Apalagi kalau nanti Anda sempat ke Eropa, ke Roma. Lihat Basilika Lateran, lihat tempat para kardinal berkumpul untuk memilih konklav itu, memilih uskup. Itu semua atap-atapnya lukisan semua.
orang-orang kudus. Saya sampai pegel ngelihatnya. Dan begitu indah. Para seniman ini melakukan sebagai tanda apa? Tanda hormat dia kepada Sang Allah. Di dalam iman gereja Katolik. Bukan hanya itu, kita punya sakramen. 7 sakramen. Di mana di dalam sakramen rahmat Allah tidak bisa dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Gereja Katolik punya aturan yang selalu sama. Dan tidak bisa diragukan. Anda tidak bisa menyogok imam. Walaupun diberi mobil. Anda, Romo saya mau kawin lagi boleh ya? Ini mobil BMW keluaran 2300 gitu ya. Nggak bisa. Aturan gereja tetap sama. Maka kalau sedemikian dasarnya gereja sampai begitu strukturnya indah, bagus. Kita masih ragu-ragu dengan iman kita? Apakah kita masih mengatakan bahwa di dalam iman gereja Katolik penuh dengan kebohongan? Memang kadang-kadang ada yang membohong. Salah satu atau beberapa orang yang dalam tanda petik mengatasnamakan gereja Katolik. Tetapi kebenaran ada di dalam gereja Katolik. Oleh karena itu saya ingin melihat kalau begitu Katolik bertahan, berarti apa? Tuhan bekerja dalam iman kita. Tuhan sungguh nyata hadir dalam gereja kita. Masalahnya adalah, saudaraku, kita lihat tadi bahwa para rasul pun dalam bacaan pertama begitu percayanya kepada Kristus, kepada Roh Kudus, kuasa yang diberikan, para rasul pun berteriak, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, namun kedahsyatan para rasul seperti itu beda dengan didengar dalam bacaan Injil. Bacaan Injil memperlihatkan para rasul yang kandas dalam iman, terpuruk. Setelah Yesus mati dan jenazahnya tidak ditemukan, mereka seperti kehilangan pegangan. Maka Petrus berkata, saya akan mencari ikan. Dan murid-murid lain pun berkata, aku pun mencari ikan. Apa yang terjadi? Mereka tidak menangkap apapun. Saudaraku, kadang-kadang kita seperti para rasul, terbawa emosi. Kita marah, kecewa, terpukul, merasa tidak berarti, merasa tidak ada yang mengasihi, entah orang-orang yang kita cintai, entah sosok dalam gereja, tokoh-tokoh agama atau siapapun yang menyakiti kita, atau jangan-jangan kita pun kecewa pada Tuhan sendiri. Lalu apa yang kita lakukan? Seperti Rasul Petrus, kita melarikan diri. Tidak mau lagi bersekutu dengan gereja. Kita menjelek-jelekan gereja, kita malas berdoa lagi, semua dimusuhin. Apa yang terjadi? Orang ini akan semakin merasa sakit dan merasa diasingkan. Saya pun kadang-kadang merasa sebagai imam, ya tidak berharga. Ya tidak dihargai. Ya pada saat ini misa rame. Ayo foto-foto dengan Romo. Paling-paling cuma 10 menit. Sudah jam 11, 12 sepi lagi gereja ini. 3-an lagi saya. Jadi perhatikan di sini. Kalau pada saat saya pribadi sebagai seorang imam atau Anda sebagai umat pun sama mengalami terpuruk, jangan pernah lari dari Tuhan.
Tuhan itu selalu ingin mengejar, mencari Anda. Tuhan itu selalu ingin menyelamatkan Anda. Maka Anda harus punya kepekaan untuk berani melihat seperti Yohanes. Itu Tuhan. Di setiap peristiwa-peristiwa semacam apapun, tangan Tuhan itu selalu ada. Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk tersesat. Kita harus pulang kembali kepada gereja kita, kepada iman kita. Maka marilah saudara-saudariku, bersama-sama kita mempunyai kesadaran. Justru pada saat hidup kita mengalami begitu berat sekali, justru saat itulah Allah ingin mendekat pada kita. Allah ingin mendekap kita. Jangan tutup hatimu, jangan lari dari imanmu, jangan lari dari persekutuan gerejamu.